Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita berbaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, angka baiknya kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Nono, Hadir, Bu. Sakinah, Hadiroh. terus Nika, Hadiroh, Bu. terus Alden, Hadir. terus Ica, Hadir. terus Habil, Hadir. terus Lintang. Hadir. Oke, hadir semua ya berarti. Ya, Bu. Oke, siap. Baik anak-anak, ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Nuno silahkan. Minggu kemarin itu kita belajar mengenai relasi dan fungsi. Bisa jelasin mau review kembali tentang materi tersebut? Baik, Bu. Relasi adalah aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu ke anggota himpunan B. Wih, beli aplaus. Nah, sekarang materinya tentang persamaan garis lurus. Sekarang buka buku paket halaman 143 dan buku tulisnya ya. Baik, Bu. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagi kelompok yang satu kelompoknya minimal 3 orang. Nanti kalian akan mengerjakan soal LKPD dan mempresentasikan di depan kelas. Oke, sebelumnya Ibu akan sekarang kita akan memahami materi persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita mempelajari persamaan garis lurus, kalian harus mengingat tentang beberapa materi. Yang pertama tentang koordinat kartesius. Yang kedua, cara menggambar, yaitu bagaimana cara menggambarkan titik pada koordinat kartesius. Menggambarkan titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, menggambarkan garis pada koordinat kartesius. Yang keempat, yaitu yang terakhir, fungsi. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Apakah udah paham? Paham, Bu. Baik, kalau udah paham, mari kita lanjut. Sekarang coba perhatikan
grafik persamaan garis lurus. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ininya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, X, Y. Kita perhatikan grafik tersebut. Nah, misalkan ketika X-nya 0, maka Y-nya 2. ya benar. Kalau ketika X-nya 1, berarti Y-nya 3, Bu. iya benar. Ketika X-nya 2, maka nilai Y-nya 4. Ketika X-nya 3, maka nilai Y-nya 5. oke. Ketika X-nya 4, nilai Y-nya 6. Oke, jadi bagaimana hubungan nilai X dan Y pada grafik? Hubungan nilai X dan Y pada grafik adalah fx sama dengan 2x tambah 2, atau bisa ditulis sebagai Y sama dengan 2x tambah 2. Oke. Nah, hubungannya seperti yang dijelaskan oleh si Nah, siapa yang tahu bentuk persamaan garis lurus itu ada beberapa jenis? Saya, Bu. Ya, Nunung silahkan. Ada 5, Bu. Ya, sebutkan. Yang pertama, BY sama dengan BY sama dengan AX ditambah C. AX tambah C. Yang kedua AX ditambah BY. AX tambah BY tambah BY Sama dengan C. sama dengan C. Yang Yang ketiga AX ditambah BY AX tambah BY tambah C tambah C sama dengan 0. sama dengan 0. Yang keempat Yang BY sama dengan C. BY sama dengan C. Yang kelima AX ditambah C. Yang kelima AX tambah C. Nah, ini bentuk persamaan garis lurus. Apakah teman-teman sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Mari kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kalau misalkan ada yang bisa menjelaskan gambar ini, apa? Sok silakan angkat tangan. Saya, Bu. Mangga. Sakinah. Itu gambar mobil, Bu, Ya. yang sedang menuruni jalan yang menurun. Terus yang ininya? Di jalanan yang mendatar, kemudian naik ke jalanan yang curam, Baik. yang menanjak. Benar sekali. Ya, seperti yang kita ketahui dari gambar ini menjelaskan ada sebuah mobil yang sedang menurun. Terus habis itu ada juga sebuah mobil yang sedang jalan tapi lewat jalan mendatar, dan ada juga yang sedang lagi menaiki, tapi yang satunya lagi ada yang sedang ke atas
bersam jalan curam. Oke, kalau misalkan dari gambar tersebut itu diimplementasikan ke persamaan garis lurus, yaitu kecuramannya sebagai gradien. Nah, jadi gambar tersebut kita implementasikan ke dalam materi persamaan garis lurus. Nah, di sini yang ke atas itu mengarah ke jalan kecuraman. Nah, itu disebut sebagai gradien. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan tentang gradien tersebut? Saya, Bu. Ya, Mika, silakan. Gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Ya, benar. Jadi gradien itu adalah suatu kemiringan suatu bilangan yang mengatakan suatu kemiringan garis. Jadi ini nih contohnya. Ini kan miring. Jadi disebut gradien. Sampai sini paham? Contoh lainnya yaitu gambar menara Pisa. Ini gambarnya seperti ini. Ini contoh lain, contoh gradien, yaitu gambar apa ini? Menara Pisa. Nah, selain contoh menara Pisa, contoh gradien lainnya apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Tangga. Oh ya, tangga, Bu. Oke, benar sekali. Selain itu ada tangga. Pasti teman-teman tahulah gambar tangga itu seperti apa. Setelah melihat gambar-gambar yang tadi, pasti kita udah paham tentang gradien persamaan garis lurus. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gradien persamaan garis lurus? Saya, Bu. Bangga, silakan. Jadi yang pertama, jika gradiennya positif, maka garisnya miring ke kanan. Dan bila gradien yang negatif, maka garisnya miring ke kiri. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Sakinah, jika gradiennya positif, maka garisnya miring ke kanan. Kalau sedangkan jika gradiennya negatif, garisnya miring ke kiri. Nah, sampai sini apakah anak-anak sudah paham atau belum? Paham, Bu. Alhamdulillah. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Menentukan gradien garis lurus bila diketahui persamaannya, yaitu rumusnya jika
Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Ya, bangga. Jika apa? Yang pertama, jika persamaannya Jika persamaannya Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan M X X tambah C, tambah C, gradiennya gradiennya sama dengan M. gradiennya sama dengan M. Yang kedua, Jika persamaannya B, jika persamaannya BY sama dengan BY sama dengan AX tambah C, AX tambah C, gradiennya sama dengan gradiennya sama dengan A per B. A per B. Yang ketiga, Jika persamaannya jika persamaannya AX tambah BY sama dengan C, AX tambah BY sama dengan C, gradiennya sama dengan gradiennya sama dengan min A per B. min A per B. Sama dengannya nggak usah ditulis lagi. Nah, kan tadi udah menentukan gradien garis lurus bila persamaannya sama dengan yang tadi dijelaskan. Nah, Ibu akan kasih contoh soal, yaitu jika Y sama dengan 3X tambah 1, gradiennya berapa? Ya, 3. Iya, benar. Itu 3-nya dari mana ya? Bisa dijelasin nggak? hmm, 3-nya dari mana? 3-nya karena di depan variabel X. 3-nya karena di depan variabel X. Nah, yang kedua yaitu 2Y sama dengan 8X. Nah, menurut teman-teman gradien dari soal ini berapa? 4, Bu. Gradiennya 4. Karena gimana? Karena kan A per B, A-nya itu 8, A per B. B-nya 2, jadi 8 per 2. Oke. Nah, rumusnya itu A per B. Nah, A-nya itu 8 per B-nya itu 2. Jadi 8 per 2 sama dengan 4. Karena 8 bagi 2 yaitu 4. Yang ketiga, 2X tambah Y tambah 1. Gradiennya berapa? Gradiennya min 2, Bu. Min 2. Karena apa? Masih sama yang kayak sebelumnya. Jadi pakainya rumus yang ketiga kalau yang ini. Oh. Jadi yang ketiga itu pakai rumus ketiga. Rumusnya gimana? Min A per B. Min A per B. A-nya min 2 A-nya min 2 per 1. per 1. Jadi Min 2. oke, min 2. Nah, jadi soal-soal ini itu lihat dari rumus yang sebelumnya Ibu jelaskan. Sampai sini sudah paham? Tadi sedikit pengantar tentang persamaan garis lurus dan gradien persamaan garis lurus.
Nah, sekarang membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD. Silakan mengerjakan. Apakah teman-teman sudah selesai semua mengerjakannya? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, kalau sudah ada yang ingin maju dan menjelaskan kepada teman-temannya? Boleh deh, Bu, saya. Oke, silakan. Nunu. Silakan buat jelasin kepada teman-temannya. Jadi ini kan ada garisnya 2x min y sama dengan 4. Nah, kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Y-nya 0. Misalkan kita mencari x-nya 2. Mencari nilai x-nya. Y-nya 0, kita substitusikan ke ini, kita dapatkan 2. Terusan untuk x-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh min 4. Kemudian untuk x sama dengan 0, 2x min y sama dengan 4. 2 dikali 0 min y sama dengan 4. Kita ini, kemudian kita dapatkan min 4. Untuk y sama dengan min 6. Tinggal y nya substitusikan aja ke ini, min 6, jadi diperoleh min 1. Nah, dari tabel yang telah dilengkapi ini, maka diperoleh pasangan berurutannya untuk 2,0 itu sama dengan 1, min 2. Kemudian 0, min 4, min 1, min 6 yang adalah titik-titik koordinat pada koordinat kartesius. Oke. Grafiknya. Grafiknya di sini aja. Ya. Enggak. Ya kayak gini, Bu. Oke, terima kasih yang sudah dijelaskan dan dikerjakan oleh teman kita, yaitu soalnya gambarlah grafik dari 2x dikurangi y sama dengan 4. Nah, grafiknya ini grafiknya. Dan tadi kan udah dijelaskan sama teman kita. Mungkin ada yang bertanya atau kurang paham? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ada yang bisa menjawab dan menjelaskan kegiatan soal kedua? Saya, Bu. Oke, Nunu lagi.
silakan dulu. Coba jelaskan dulu, terus nanti digambarkan grafiknya. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X min 6. Titik potong untuk sumbu min X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi kita tinggal ini aja, substitusikan ke dalam persamaan ini. Y-nya sama dengan 0 sama dengan 3X min 6. 6-nya pindah ke sini jadi positif sama dengan 3X, maka X-nya sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi titik potong untuk sumbu min X-nya adalah 2,0. Nah, yang ininya titik potong sumbu min Y, maka X-nya sama dengan 0. Caranya masih sama, tinggal X-nya diganti 0 aja. 3 kali 0 ya 0. Tinggal ini min 6-nya turun sama dengan, jadi titik potong sumbu min X-nya adalah 0,min 6. Oke. Grafiknya gimana? Harus juga tabu. Iya dong, kan biar teman-temannya tahu grafiknya kayak gimana. Oke. Ini grafik yang apa? Yang 3X sama dengan, aduh kok kayak banget ini. Ini merupakan grafik persamaan Y sama dengan 3X min 6. Kan X-nya tadi 0,2, Ya. Y-nya 0,6. Jadi kita tinggal buktikan aja. 0,2-nya di sini untuk X, 0,min 6. Oke, terima kasih. Kan hasil dari kegiatan 1 dan 2, manakah cara yang lebih mudah untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, cara yang lebih mudah itu cara yang kedua. Kenapa? Karena cuma menentukan titik potong sumbu min X dan sumbu min Y. Oke, terima kasih. Mungkin pembelajaran persamaan garis lurus sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, ketua kelas doa silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, semoga materi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Untuk menutup kelas hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.